Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita menyapa sahabat Taubi semuanya. Apa kabar sahabat Taubi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waras Pak ya. Waras. Benar agak sedikit ngantuk ya. Iya. Oh ya, sahabat Taubi. Kali ini kita akan melanjutkan bincang-bincang kita yang berkaitan dengan video yang telah lalu ya. Kita akan melanjutkan bincang-bincang tentang goplah ya. goplah bahwa goplah tadi itu adalah sifat dasar manusia ya, sifat dasar manusia yang tidak akan pernah luput dalam diri kita, sebagaimana kita juga harus mengenang atuk kita yang terdahulu lah, baginda Nabi Adam alaihissalam, bahwa beliau adalah manusia yang langsung diciptakan Allah dari tanah, dari alam akhirat tadi itu langsung turun ke bumi ya kan? Bahwa sebelumnya itu tadi Nabi Adam juga telah mendapatkan teguran dari Allah Ta'ala atas kelalaiannya. Bayangkan itu Nabi loh, Nabi bisa lalai kan, apalagi awak anak cucunya kan. Maka dengan mengingat kejadian atuk kita terdahulu, baginda Nabi Adam, maka sudah sepantasnya kita juga harus menyadari bahwa lalai tadi itu adalah tidak akan pernah luput dalam diri kita. Maka siapa yang tidak menyadari bahwa dirinya lalai, maka pasti gimana itu ya? Pasti akan sulit lah dikatakan bisa mengingat Allah Ta'ala-nya. Karena mengingat Allah Ta'ala tadi itu berawal dari tadi menyadari kita lalai gitu ya. Tapi kita udah lalai juga ini, Pak. Ya, lalainya. Masalahnya tadi perkenalannya nggak ada. Ya tunggu dong. Dan kemudian belum kita buka juga ini kan. Iya. Udah dibukanya nih, Wak. Iya, Hah? udah dibuka. Ini kan udah dibuka. Oh iya. Sahabat Taubi, ini kami akan memperkenalkan diri dulu ya. Sebagaimana biasanya, saya Wakyung. Dan ini ada ditemani Wak Ba. Satu lagi Ada Wakna. Wakna ya. Tapi nggak di tengah-tengah. Enggak, ya. kali ini enggak. Baik sahabat Taubi, biasanya kita di sini kan lebih dari 3 orang ya, lebih dari 3 orang. Ada 2 lagi tadi itu. 3. Mungkin, 3. ada 2 teman kita tadi itu. Iya. Enggak, 3 lagi ya. 3. 6 semuanya. Iya, 6 semua. Jadi sisa 3. Jadi kalau 6 dikurangi 3, jadi berhitung lah kita ini, Pak. Jadi kita mau cerita tentang apa lagi nih, Pak ya? Mengingat kan dia sebelumnya kan kita akan cerita goflah ini, Pak. Iya. Bahwa semua manusia itu adalah goflah. Iya. Kemudian kita udah sadar kalau kita itu adalah memang goflah. Nah, solusinya juga udah kita ceritakan di video yang kedua. Ya, itu berarti kan solusinya kalau kita ada goflah berarti kawannya, pasangannya adalah Ingat. Oh, bukan iling. Ya, itu dia. Iya. Nah, sekarang yang ingat ini kita mencari siapa yang ahli ingat. Oh iya, baru ingat ya. Gimana Misalnya ya? akan gini, Wak, ini kita mau, seingat saya pernah gini ke Kampung Lalang, tetapi udah nggak tahu lagi jalannya. Nah, sekarang kita harus mencari orang yang tahu menunjukkan arah sama kita untuk tujuannya ke Kampung Lalang. Oh, Nah, contohnya kan gitu. numpang nanya lah. Numpang nanya, gitu kan. Wah, di mana jalan kamu lalang? Oh iya. Nah, itu dia. Berarti artinya kita harus ada pandu di sini ya. Maka untuk mengingat Allah pun berarti tetap harus ada pandu ya. Iya. Apa nggak cukup dengan yang dikatakan banyak ustadz itu bahwa ikuti Al-Quran dan hadis?
Cuman Jadi bagaimana ini? Ini pandu yang dimaksud tadi ini pandu yang seperti apa? Paling tidak kan dia gini, kalau pandu itu tentu manusianya, orangnya yang hidup, yang masih bisa bernapas. Jadi di mana letak Al-Quran yang tertulis itu? Kenapa ada banyak ustaz mengatakan cukup dengan Al-Quran, kau tidak akan sesat katanya. Masalahnya itu tadi kan dia Al-Quran itu memang ia cukup dengan Al-Quran. Iya. Tetapi Al-Quran itu tentu harus ada orang yang paling tidak mengurai. Yang ada dalam Al-Quran itu, menjelaskan dalam Al-Quran itu. Yang paham gitu, dengan makna daripada Al-Quran itu. Iya. Berarti untuk memahami Al-Quran tadi ini nggak serta-merta dengan bahasa Arab tadi itu diterjemahkan bahasa Indonesia, maka itulah dia, nggak begitu ya. Kalau itu dia namanya alih bahasa kan gitu. Misalkan yang bahasa Inggris how are you, apa kabar, nah itu kan dia alih bahasa. Tetapi kan intinya yang mau ditanya itu adalah makna dari pertanyaannya itu, makna isinya, makna yang tersirat hakikat di dalam Al-Quran itu tadi. Berarti ya langkah benar lah kita untuk mendapatkan seorang yang bisa mengajarkan ini. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan seorang pandu yang benar-benar ahli dalam menguraikan Al-Quran ini? Gimana? Tentu kan kita berharap bahwa tentang Al-Quran ini juga kan bagaimana kita terhubung kepada Allah. Kan ini Al-Quran ini kan artinya kan firman Allah ya. Firman Allah. Apa kata Allah? Bagaimana kita meyakini bahwasanya seseorang tadi itu mengetahui ini kata Allah, bahwasanya maknanya memang itu. Kalau misalnya lah tadi itu Al-Quran tadi itu mengatakan kanan. Kadang-kadang kan kalau dalam bahasa tadi itu kanan belum tentu makna hakikatnya itu. Benar menurut Allah belum tentu. Maksudnya kadang dia gini kan, benar menurut kita, kita terjemahkan, tapi masih ada sisi lain. Nah, sisi lain itu yang mau kita cari, ma'rifatnya itu tadi. Ma'rifatnya. Sama dengan gini kan kita ini udah lalai nih Pak. Kira-kira kalau Wak lalai, siapa yang Wak cari? Yang ingat lah. Yang ingat. Yang ingat, mengingatkan kita tadi kan gitu Pak. Nah, kira-kira masih ada nggak orang yang bisa mengingatkan kita ya? Tentunya masih ada. Masih. Nah, tentu kan kalau kita untuk mencari orang yang bisa mengingatkan kita, bagaimana kita bisa melihat tanda-tandanya? Apakah ada tertera dalam Al-Quran, tertera dalam hadis, bahwasanya orang yang bisa mengingatkanmu adalah orangnya tanda-tandanya seperti ini? Nah, bagaimana itu? Cemana kira-kira Wak? Ada nggak? Ya pastinya itu adalah manusia yang masih hidup tuh. Masih hidup dan dia terkoneksi lah dengan sang pemilik kehidupan. Nah, itulah yang jadi masalah. Agak sulit diterima akalnya. Mengetahui seseorang terkoneksi kepada Allah itu bagaimana ya? Apakah ada tandanya? Ini kan sangat rumit ya. Kan dia gini Wak, kan ketika berbicara 1000 kata yang diucapkannya, hampir dia 900-an sekian, dia kebanyakan menceritakan mengenai hakikatnya Tuhan. Nah, dalam hanya sebahagiannya itu dia menceritakan bahagian-bahagian. Memang seluruh kata yang disampaikan itu adalah untuk apa istilahnya mengingatkan diri kita, tetapi kebanyakan yang diceritakan itu dia hanya menceritakan Tuhan kebanyakannya. Membawa kita tadi itu untuk terarah kepada Tuhan ya. Iya. Tidak mengarahkan kepada dirinya ya. Ketika dia menceritakan keduniaan pun, tetapi keduniaan tadi dikaitkan untuk ketuhanan. Ketika dia bicara masalah handphone, dia berbicara handphone ini rahasianya apa ya? Tetap dikaitkan, seluruh kehidupan itu dikaitkan kepada Tuhan. Berarti kita melihat dari sisi orang tadi itu tatkala menyampaikan sesuatu. Seumpama dia berbicara tentang pekerjaan.
artinya tadi tuh sebenarnya dia tidak berbicara tentang pekerjaan itu ya, rahasia makna yang didapat dari yang dia ceritakan itu ya, makna hakikatnya. makna hakikat agar kita bisa melihat rahasia yang dibuat Allah di Iya. dalam itu tadi ya. Rahasia dari kalim apa pekerjaannya itu. Mm-mm. Dia menceritakan asalkan gitu Wak kan. Tapi wah, ini ambil potong mas. Wah, artinya apa? Wah, ini kan sebenarnya masalah perjalanan. Oh iya. Hidup ini kan berjalan. Hmm. Ibarat pepatah, jauh berjalan, sendal pun tipis. Ya. Jauh Iya, berjalan, banyak dilihat. Mantap lah itu Wak. Ini karena perkara banyak yang dilihat. Hmm. Jadi fokus kita itu kemana-mana. Itu yang buat cewek juga. Nah, itulah. Nah, itu. Tapi kan ini nggak bisa diikutkan. Tapi kan tentu ada bunga-bunga dalam kehidupan. Iya. Nah, itu yang Rahasianya. yang membuat rahasianya. kita fokus kita itu Iya. tadi. Jadi perjalanan, masalah perjalanan ini kan masalah makanya ada lalai, kemudian ada sesat. Yang sesat itulah orang yang berjalan. Kalau tak berjalan kapan pula dia tak sesat? Karena berjalan itulah banyak fokus, banyak yang dilihat, jadi terlalai. Nah itu masih hal lumrah gitu ya. Pak. Gimana pula orang yang memang bersengaja dia niatkan mau sholat, dia baca niat, dia lakukan semua gerakan-gerakan, itu pun Allah mancam. Maka celakalah orang yang lalai dalam sholat. Fawailul lil musholin. Jadi kan masalah lalai ini kan bukan sekedar masalah karena kesadaran otak kita lalai, kita terlupakan dari sesuatu. Bahkan hal yang kita sadar kita lakukan pun di situ ada lalai. Nah, itu kan Pak, masalahnya. Pak. Nah, masalahnya gini kan Wak, lalaiku ini mau kemana kah aku adukan. Iya. Berarti itu ingatnya itu di mana sekarang? Berarti yang dimaksud tadi itu banyak orang nggak sadar tadi itu rupanya tatkala dia melakukan sebuah ritual ibadah dia pikir tadi itu sudah ingat ya. Padahal di situ masih ada kelalaian. Wah. Jadi ingat itu berarti tidak hanya sebatas pada akal, bukan gitu. Tapi ada ingatan yang memang tidak ada putus, kan gitu. Maksud akal tadi tuh contohnya gimana? Misalnya gini ya. Saya tadi tuh makan tempe 3. Mana Wak? Lupa, bilang 1. Nah, itu kan bagian Ya. daripada lalai juga. Ya. Tapi itu kan umum ya. Itu biasa. Kita kan tidak sedang membahas itu ini kan. Iya. Kita membahas tentang ada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kita pikir itu baik. Kita pikir kita itu sudah dalam keredaan Allah Ta'ala. Kan ini yang jadi masalah kan. Masalahnya kan gini Wak, pernah lah Wak dulu waktu kecil gitu kan. Biasa di Pernah kampung-kampung. kecil, kan? Iya. Masalah pula awak langsung udah ubanan gitu. Kan Iya, tidak iya. gitu juga Wak. Oh, Itu kan disemir itu, Iya, disemir masih putih. sikit-sikit gitu kan. Jadi di kampung jumpalah sama atu-atu gitu kan. Iya, iya. Atu, iya, udah lama hidup. Oh udah. Nama itu asal udah lama lah itu. Kita Wah, udah lama iya. gitu kan. Jadi masalahnya bukan dia lamanya hidup atau tidak. Nah. Jadi yang saya tanya itu, Atu, cara mengenal Tuhan gimana Atu? Ah, itu yang mau ditanya. Seorang anak muda menanya Atu-Atu. Kenapa? Karena dia ahli ibadah. Terkadang dia baca Quran, terkadang dia sholat, terkadang dia hanya diam merenung. Jadi awak tanya gini, macam mana tuh cara mengenal Tuhan? Jadi dia hanya diam aja jawabannya dengan gini, dengan santainya dia tersenyum. Kalau mau mengenal Tuhan, iya carilah orang yang ahli. Tapi kalau di sini biasanya jarang. Tapi tentu ada satu tempat khusus untuk mengenal Tuhan. Jadi kalau tanya di mana? Iya, tempat orang-orang tua dulu di surau-surau. Orang tuh kan di situ mengenal Tuhan, belajar mengenai Tuhan. Nah, di situ paling tidak yang ada dia itu. Kalau tahu lalai, jadi kan sekarang awak teringat. Iya ya, awak lalai, tetapi tidak mencari orang yang ahli mengingatkan lalai. Lalai kita ke Tuhan itu tadi. Padahal zaman dulu udah kita tanya cara mengenal Tuhan itu gimana. Waktu kita kecil dulu. Nah, gimana kira-kira Wak? Ada nggak pengalaman yang lain? Bukan pengalaman kecil gitu Wak. Kalau awak
teringatnya di masa sekolah dulunya. Wak mungkin pernah Wak ini kan Iya. sekolah dulu. Makan bangku sekolah enggak? Wak? Bangsa rakyat juga Wak. Ini bangku sekolah. Jadi kan pernah nggak Wak dipanggil guru tadi tak lihat absen Wak? Nah, misalnya Tony Ardian gitu kan. Dia nggak tengok. Itu kita rasa senang Wak. Wah, ingat dia sama. Nah, itu manusia itu Wak. Kan gitu. Jadi ketika nama kita dipanggil tanpa melihat daftar nama, kita udah senang kali. Berarti diingat. Konon lagi yang menciptakan kita lupa. Wah itu kan. Cuman kalau misalnya kita ada utang diingat orang itu nggak enak juga ya. Lebih nggak enak kalau ditagih nggak ada uang. Tapi terakhir di situ lah Wak ya. Biasanya yang punya utang lupa. Punya utang lupa. Tapi itu tadi lah Wak, kembali kepada yang tadi kan, kecil-kecil kita dulu kan. Kan sering kita tengok orang tua Iya. pakai sorban dia gini, kemudian baru dia duduk ditutupnya kepalanya gini. Itu kan pertanyaan juga sama kita ini. Wah, ini lagi ngapain ini? Kan ada pertanyaan macam itu. Ternyata ketika ditanya, udah kau masih kecil, nanti kalau kau sudah tua, baru tahu kau nanti apa yang kau kerjakan hari ini. Nah, di situ. Kadang-kadang kita melihat ada atu-atu nanti kepalanya ditutupi sorban, mukanya ditutupi, kita tuh langsung berprasangka, apa yang buat atu-atu ini? Supaya Kayak kita. hantu. Gitu. Rupanya ada rahasia di situ yang dilakukan. Itu. Yang kita pikir buruk, ternyata dia melakukan sesuatu yang dia hanya berharap Allah saja melihat. Gitu. Nggak peduli dia tadi itu orang tadi itu mencaci, orang tadi itu berprasangka buruk, dia nggak peduli. Yang penting dia mau melakukan apa yang Allah mau. Iya. Nah, Di itu situ tadi. tadi Wak, kan. Tentu posisinya itu dia ketika kita mencari yang sekarang ini kan kita mencari satu tempat. Masih banyak dia halako zikir yang menyampaikan zikir ahli ingat, dia mengingatkan kepada manusia untuk kembali mengingat Allah. Iya. Karena dasarnya kan manusia itu sebenarnya kan dia ingat dengan Tuhan, tahu dia yang menciptakan dia. Masalahnya ketika sekarang ini kita udah besar, lalai lagi, kita tentu harus kita jumpai Iya. orang yang ahli memberikan Jadi zikir. balik ke pertanyaan Wak tadi, kayak mana lah supaya kita langsung ketemu dengan ahli zikir. Sementara ini kan kembali kepada gimana Allah menetapkan rezekinya, langkah rezeki pertemuan maut kan Iya. gitu. Jadi mungkin perjalanan tidak sama. Kan? Hmm. Ada yang sekali jalan langsung ketemu, kadang harus mutar-mutar dulu, kan gitu. Intinya tetap bermohon kepada Allah agar dipertemukan dengan ahli mengingat Tuhan. Jadi kesimpulannya beginilah, kita tetap mencari seorang guru, tetap kita bermohon kepada Allah Ta'ala, Iya. guru yang Allah redai kan gitu. Iya. Nah, tetap kita cari. Kalaupun nanti dapat kita guru, yang penting dia tadi itu mengarahkan kepada Tuhan, Iya. ikuti saja Iya. dia. Ya udahlah. Banyak, masalahnya nggak cuma satu, Nggak tempatnya, cuma itu Wak. aja ya? Banyak. Di Jakarta kan banyak juga orang yang Iya. ahli zikir. Iya. Di Sumatera banyak, di Kalimantan ada, Sulawesi, kayaknya seluruh Indonesia ini banyak yang paham dengan itu. Masalahnya ketika kita minta tadi, mau nggak kita berusaha? Kan nggak cukup hanya minta Tuhan, tolonglah Tuhan, tapi nggak ada usaha si manusianya. Tetap kita berjalan untuk Iya. menemui Iya, kita seseorang berdialog, Iya. latihan kita. Tentu jangan kita di goflahnya aja. Kita kan harus berjalan. Mana tahu dengan kita berjalan sesat, ternyata sesat jumpa sama seorang yang ahli Iya. zikir, akan lumayan. Iya. Tersesat di jalan maksudnya. Kau bukan di sini jalanmu, di sana. Yuk sini. Nih senjatamu ini aku kasih. Katanya dikasih, udah jalanlah kau ya. Jumpa lagi. Berarti kan kita harus ada, samping kita berdoa, mohon kepada Berdoa, Tuhan. ikhtiar, Ada dialog tetap kita. keputusan akhir itu Allah yang menentukan. Iya. Cuman kira-kira Pak. Oke, saya rasa ya udah. Mau kita cari guru mau? Mau kita Mau kita Siapa takut? Nah, Namanya
pun butuh. Buat takut nggak? Takut sih. Takut. Hari sebelah soalnya. Jadi Oh, macam mana? bubar lah kita bro. Iya. Enggak, kira-kira yang kita sampaikan ini kebenaran apa tidak? Bukan. Ya, oh iya iya. Kan bukan kebenaran. Bukan kebenaran juga yang kita sampaikan. Bukan Iya. kebenaran, tidak juga. Jadi perlu kami sampaikan juga kepada sahabat Tauhid semua bahwa apa yang kami ceritakan ini bukanlah sumber kebenaran. Namun apa yang kita bincang-bincangkan ini hanya sebagai memudahkan kita Iya. untuk bagaimana mengenal Allah Ta'ala. Iya. Dan gitu saja ya. Iya, iya. Cukup itu saja, Bro. Coba. Tapi kayaknya tadi kan belum kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim ini. Ada lalai kita tadi, nggak ada tadi buka awal. Iya. Gimana, Pak? Coba tolong buka dulu. Ayo, awal dulu mah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Tadi kan harusnya di awal ya. Hmm. Ya udah. Ya udahlah kita tutup. Iya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah Ya. rabbil alamin. Alamin. Innalillahi Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu loh, apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Udah. Berapa?